Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya mengambil topik bahasan uji normalitas dalam analisis regresi linear. Jadi saya ingin mengungkapkan bagaimana rahasia uji normalitas untuk memastikan keandalan data. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Di sini kita harus memahami dulu mengenai konsep normalitas dalam statistika. Bahwa ketika kita mendengar kata normalitas, itu artinya bahwa kita ingin menguji apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau kita ingin melihat data terdistribusi normal itu seperti lonceng, ya. Kalau sebaran data membentuk seperti lonceng tadi, artinya bahwa data terdistribusi normal. Nah, di sini pentingnya distribusi normal dalam analisis statistik. Ketika kita memilih menggunakan uji parametrik seperti analisis regresi linear yang kita bahas pada kali ini, adalah mengasumsikan bahwa data harus terdistribusi normal. Mengapa? Karena di sini kita ingin melihat bagaimana sebaran data itu mengikuti sebaran normal dari rata-ratanya. Nah, di sini kita harus memastikan kalau data tersebut terdistribusi normal, artinya itu memenuhi asumsi-asumsi beberapa alat statistik yang diuji. Tidak terkecuali pada analisis regresi linear berganda, di mana ada asumsi normalitas yang harus kita uji. Nah, di sini ada yang membedakan antara uji normalitas pada regresi linear berganda dengan uji normalitas pada uji yang lain. Misalkan ketika kita menggunakan uji komparasi menggunakan student test atau menggunakan one way ANOVA, kita juga ada uji normalitas. Namun perbedaannya pada analisis regresi linear yang kita uji normalitasnya adalah nilai residual. Baik, residual itu apa? Residual adalah selisih antara nilai Y aktual dengan Y predicted. Jadi nilai Y aktual itu adalah nilai dari variabel dependen yang kita peroleh dari hasil penelitian. Jadi data awalnya atau data aslinya. Sedangkan Y predicted adalah nilai penduga Y yang kita peroleh dengan menghitung berdasarkan hasil estimasi. Jadi kita memperoleh persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN. Nah, kita akan memperoleh nilai intercept, koefisien B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, kita hitung untuk menghitung nilai Y predicted. Nanti selisih antara Y aktual dengan Y predicted kita sebut dengan nilai residual. Nah, nilai residual itulah yang harus kita uji normalitasnya. Jadi asumsinya dalam analisis regresi linear itu adalah bahwa asumsinya itu adalah bahwa residual terdistribusi normal. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya kita bisa menggunakan beberapa uji. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita bisa mengetahui apakah p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Jadi kita melihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kemudian langkah-langkah praktis menggunakan software statistik untuk menguji normalitas bagaimana? Jadi di sini adalah langkah-langkahnya adalah kita perlu memilih dulu. Kita akan menguji menggunakan apa? Apakah kita menggunakan SPSS atau menggunakan yang lain? Jadi yang perlu dilakukan, mau menggunakan apapun softwarenya, kita harus mencari nilai residual. Kalau kita menggunakan software statistik, kita bisa langsung melakukan perintah. Misalkan kita bisa saja langsung di SPSS, kita melakukan eh, pemunculan nilai residual. Nilai residual, ada caranya. Atau kita juga kalau menggunakan Excel, kita juga bisa langsung mengeluarkan nilai residual kalau kita melakukan analisis regresi linear. Jadi langsung diperoleh nilai residualnya. Jadi itu langkah pertama. Setelah itu baru kita lakukan uji lanjut yaitu dengan melakukan apakah menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan Shapiro-Wilk. Silakan bisa pakai kedua-duanya atau pilih salah satu. Itu hasilnya akan sama. Kemudian bagaimana cara membaca hasil uji normalitas dan menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak.
Jadi tadi dari hasil menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov itu akan kita lihat nilai p-value-nya ya atau sig-nya ya. Jadi kalau p-value-nya itu adalah lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa data tidak terdistribusi normal. Tapi kalau nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 artinya bahwa data terdistribusi normal. Jadi memang ini hipotesis uji normalitas agak berbeda ketika kita melakukan pengujian regresi linear ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi sekali lagi kalau p-value lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa data tidak terdistribusi normal. Namun kalau p-value lebih besar dari 0,05 artinya data terdistribusi normal. Baik, jika sudah terdistribusi normal, artinya bahwa kita sudah melakukan pengujian asumsi bahwa residual terdistribusi normal. Jadi kita selanjutnya melakukan pengujian yang lain. Ada uji multikolonialitas, kemudian uji heteroskedastisitas, uji linearitas. Kalau kita menggunakan data time series, kita bisa menggunakan tambahan uji autokorelasi. Baik, demikian video bahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.